Wis mbok reka durung, San? Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai teori persediaan yang beranggotakan saya sendiri, Abdillah Fadlan Azumar Reza dengan NIM D60230160 dan Faiha Zaki Indra Fata dengan NIM D60230161, lalu Ihsanuddin Hanif dengan NIM D60230162, lalu yang terakhir yaitu Baraja Rafiq Ghazali dengan NIM D60230168. Pengertian teori ketersediaan. Teori ketersediaan adalah cabang dari manajemen persediaan atau inventory management yang mempelajari bagaimana suatu perusahaan atau pelaku usaha menentukan jumlah barang yang harus disediakan untuk memenuhi permintaan, terutama saat permintaan bersifat tidak pasti atau stokastik. Tujuan utamanya adalah menyeimbangkan antara risiko kekurangan atau stock out dan risiko kelebihan atau overstock. Tujuan utamanya yaitu yang pertama memaksimalkan keuntungan atau pelayanan pelanggan. Yang kedua yaitu meminimalkan total biaya yang timbul akibat persediaan seperti biaya simpan, biaya kekurangan, dan biaya pembelian. Selanjutnya yaitu komponen utama teori ketersediaan. Yang pertama yaitu permintaan atau demand. Bisa bersifat pasti atau acak, tergantung sifat dari produk. Yang kedua yaitu lead time atau waktu tunggu antara pemesanan dan kedatangan barang. Biaya-biaya yang terkait yaitu yang pertama biaya pemesanan atau ordering cost. Yang kedua yaitu biaya simpan atau holding cost. Yang ketiga yaitu biaya kekurangan stok atau shortage cost. Yang keempat yaitu pembelian atau unit cost. Yang kelima yaitu salvage value atau nilai sisa bila barang tak terjual. Yang terakhir yaitu service level atau tingkat pelayanan, yaitu probabilitas bahwa permintaan dapat dipenuhi dari stok yang tersedia. Selanjutnya yaitu model utama dalam teori ketersediaan. Yang pertama yaitu model periode tunggal atau single period model. Single period model digunakan untuk produk yang hanya dijual dalam satu periode seperti makanan, segar, koran, atau produk musiman. Yang kedua yaitu model multi period. Q, R, dan S kecil dan S besar digunakan untuk produk yang dapat disimpan dan dijual dalam beberapa periode. Fokusnya pada kapan dan berapa banyak dipesan kembali. Dengan Q yaitu jumlah yang dipesan setiap kali, dan R yaitu titik pemesanan kembali, S kecil yaitu batas bawah persediaan, dan S besar yaitu batas atas persediaan. Berikutnya yaitu faktor risiko dan ketidakpastian. Yang pertama yaitu permintaan yang berfluktuasi secara acak. Yang kedua yaitu lead time yang bervariasi. Yang ketiga yaitu produk mudah rusak atau musiman. Yang keempat yaitu salvage value tidak menutup harga pokok. Yang terakhir yaitu keputusan pemesanan hanya dapat dilakukan sekali. Strategi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan statistik, yaitu distribusi probabilitas, nilai harapan atau expected value. Yang kedua yaitu simulasi dan analisis sensitivitas. Yang ketiga yaitu pemanfaatan data historis dan teknologi informasi seperti ERP dan forecasting software. Selanjutnya yaitu relevansi praktis. Yang pertama itu digunakan dalam pengelolaan stok retail, makanan, manufaktur, logistik, e-commerce, dan supply chain. Yang kedua yaitu sangat penting dalam strategi revenue management dan pengendalian biaya operasional. Yang ketiga yaitu digunakan untuk menyeimbangkan antara ketersediaan barang dan biaya yang timbul dari pengelolaan stok. Selanjutnya yaitu model stokastik periode tunggal untuk produk mudah rusak. Ketika memilih model inventory untuk suatu produk, kita harus membedakan antara dua jenis produk. Yang pertama yaitu produk stabil yang dapat dijual tanpa batas waktu. Yang kedua yaitu produk mudah rusak atau perishable product
yaitu produk yang hanya memiliki masa simpan singkat dan harus segera dijual sebelum menjadi usang atau tidak layak dijual. Contoh khas dari produk mudah rusak adalah koran harian. Koran hanya bisa dijual pada hari terbitnya. Jika tidak laku hari itu, maka tidak akan laku sama sekali keesokan harinya. Ini disebut juga sebagai masalah penjajah koran atau news vendor problem. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian beberapa contoh produk yang mudah rusak yaitu koran, majalah, bunga segar, makanan segar di restoran, produk hasil pertanian seperti buah dan sayur, kartu Natal, makan musim tertentu, tiket konser atau acara musiman, produk fashion yang mengikuti tren, produk model lama, suku cadang pesawat model lama, dan tempat duduk dalam penerbangan. Dalam kurung tidak bisa dijual setelah lepas landas. Contoh kasus, yaitu distributor sepeda diberi tawaran oleh pabrik untuk melakukan pembelian terakhir karena model sepeda akan dihentikan produksinya. Harga khusus ditawarkan, yaitu hanya $200 per unit. Distributor bisa menjualnya seharga $450 per unit selama musim Natal. Namun, jika ada sisa sepeda yang tidak laku setelah Natal, akan dijual sebagai barang sisa hanya seharga $100 per unit. Distribusi permintaan sepeda dari toko-toko adalah acak atau random, sehingga distributor harus menentukan berapa jumlah sepeda yang akan dipesan agar bisa memaksimalkan keuntungan. Perhitungan keuntungannya sendiri yaitu keuntungan sama dengan harga jual kali jumlah terjual. Harga beli kali jumlah dipesan. Harga salvage kali jumlah tidak terjual. Namun, karena permintaan bersifat acak, maka jumlah sepeda yang terjual min D, S, S besar, jumlah sepeda yang tidak terjual sama dengan max 0, S besar min D, di mana D yaitu permintaan dan S jumlah dipesan. Kemudian contoh kasusnya, di mana fungsi keuntungan profit sama dengan 450 kali min dalam kurung D S min 200 kali S plus 90 kali max dalam kurung 0, S min D. Model ini bisa juga ditulis sebagai relevan profit sama dengan min 450 kali max dalam kurung 0, D min S kurangi 200 kali S plus 90 kali max dalam kurung 0, S min D. Dengan kata lain, kerugian muncul dari permintaan tak terpenuhi dan sepeda tidak terjual. Next. Diketahui, produk bersifat mudah rusak. Jadi hanya bisa dijual selama satu periode, misal sehari. Permintaan bersifat stokastik atau acak, dinotasikan sebagai D. Biaya sama dengan C, yaitu biaya unit produksi atau pembelian. H, biaya holding per unit barang sisa di akhir periode dalam kurung dapat negatif jika ada nilai sisa. P, yaitu biaya kekurangan per unit permintaan yang tidak terpenuhi atau kerugian keuntungan plus goodwill. Kemudian K besar yaitu biaya setup bisa 0. I yaitu jumlah persediaan awal. Tujuannya adalah menentukan jumlah pemesanan Q yang minimalkan biaya total harapan atau maksimalkan laba harapan. Next. Ditanya, berapa jumlah stok optimal yang harus disiapkan untuk memenuhi permintaan D? Bagaimana formula rumus dalam bentuk umum dan penurunan critical ratio? Jawab, yes. Pertama, variabel model, di mana Q yaitu jumlah pesanan,
S sama dengan total persediaan saat awal periode, di mana S sama dengan I plus Q, dan D yaitu permintaan stokastik selama satu periode. Min DS yaitu jumlah unit yang terjual. Fungsi biaya harapan. Jika permintaan D adalah sebuah peubah acak kontinu dengan PDF fx, maka biaya harapan dapat dihitung sebagai berikut. Tujuannya yaitu mencari S, meminimalkan CS. Kemudian rumus critical ratio yaitu menentukan nilai S sehingga Fs sama dengan kurung buka P min C kurung tutup per kurung buka P min C plus H kurung tutup. Jadi kurung mana ya? Artinya, Fs adalah nilai fungsi distribusi kumulatif permintaan D pada titik S. Dalam kurung P min C yaitu biaya kekurangan atau Kunder. H yaitu biaya kelebihan, holding cost, top cover. Jadi rumus juga bisa ditulis sebagai Fs sama dengan kunder per dalam kurung kunder plus cover. Aplikasi numerik. Contoh penjualan sepeda untuk musim Natal. Mana C yaitu $200 harga beli, P $450 harga jual, H yaitu min $90. Holding cost negatif karena salvage value $100 dan biaya simpan $10. D eksponensial dalam kurung lambda sama dengan 1/10.000. Maka Fs sama dengan dalam kurung 450 min 200 per dalam kurung 450 min 200 plus 90 sama dengan 250 per 340. Dan hasilnya yaitu 0,735. Gunakan CDF eksponensial untuk mencari S. Fs sama dengan 1 min E min S per 10.000. Kemudian S sama dengan min 10.000 kali 1N dalam kurung 1 min 0,735 sama dengan 11.856 sepeda. Jika I kurang dari S, maka order sebesar S min I. Jika I lebih besar atau sama dengan S, maka tidak perlu order. Nilai S ditentukan dari CS sama dengan K plus CS. Contoh, jika S sama dengan 10.674 dan I sama dengan 10.000, maka order tambahan yaitu 1.856 unit. Jika I sama dengan 11.000 kurang dari S, maka tidak perlu order. Kesimpulan, model stokastik satu periode ini disebut juga news vendor model, dengan sangat sesuai untuk produk seperti koran, bunga, makan segar, dan lain-lain. Model ini mengajarkan bagaimana memutuskan jumlah optimal pemesanan dalam menghadapi ketidakpastian permintaan dan resiko rugi karena kekurangan atau kelebihan stok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh